Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024. Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudahan selalu, dan tentu saja Bapak Ibu semuanya lulus. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Sekarang kita sudah masuk pada soal nomor 36, 35 soal sebelumnya sudah kita bahas dalam beberapa video. Yang belum tonton boleh ditonton terlebih dahulu, di linknya berada pada deskripsi video ini atau berada pada pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal nomor 36. Di sekolah tempat Anda mengajar, seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat, meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya apa sih pada soal ini gitu ya? Kata kuncinya adalah kita sering menjumpai peserta didik yang membuang sampah di sembarang tempat, meskipun sudah ada peringatan dan larangan ini ya. Jadi titik tekannya di situ nih. Nah, kira-kira mana nih opsi yang tepat gitu ya? Apakah yang alfa aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis, serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. Ini saya rasa kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena di sini dia kita ingin menggiatkan aksi membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis di sini dia katakan begitu ya. Nah, ini nih sudah masuk pada peringatan dan larangan ini ya teman-teman ya. Jadi alfa ini sudah tidak cukup relevan dipakai pada permasalahan kita saat ini gitu. Coba kita lihat Bravo, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olahan sampah. Yang Bravo ini tidak cukup relevan ini untuk saat ini. Sementara si anak ini meski diberikan eh, sanksi secara cepat dan tepat. Gitu. Kemudian kita lihat yang Charlie, memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Nah, nampaknya ini nih yang paling cepat dan tepat gitu ya. Jadi sepertinya Charlie jawabannya. Nah, tapi kita lihat yang Delta dulu ya. Yang Delta berdiam diri merasa bukan tanggung jawab saya. Ini yang paling tidak boleh ya. Kemudian yang E meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga saya rasa tidak tepat ya solusi untuk saat ini, karena yang diminta adalah kita sebagai guru, bukan malah meminta kepala sekolah gitu ya. Jadi ya jawabannya memang harusnya Charlie, yaitu memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Setiap guru pasti akan menghadapi masalah di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru saat menghadapi permasalahan pembelajaran adalah titik-titik. Nah, keywordnya apa Bapak Ibu? Keywordnya yaitu adalah kita setiap guru pasti menghadapi masalah di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, masalah pembelajaran nih Bapak Ibu. Apa yang paling tepat? Apakah Alfa meminta solusi dari kepala sekolah? No ya. Kemudian Bravo mendatangkan konsultan pendidikan? Juga tidak gitu ya. Yang Charlie melakukan classroom action research. Nah, ini nih kayaknya lebih tepat. Tapi kita lihat yang Delta, menemui orang tua siswa. No gitu ya. Yang E berkonsultasi dengan dinas pendidikan, juga tidak gitu ya. Memang yang paling tepat untuk solusi masalah ini adalah yang Charlie Bapak Ibu. Oke, itu ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Gagal meraih skor tinggi ya. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Nih, kita nih sebagai pendamping OSN, apa yang kita lakukan?
Apakah yang alfa? Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu yang akan datang. Oke, sepertinya ini, tapi kita kunci dulu, kita lihat yang berakhir. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Ini oke sih ya, tapi ini kan minim peran serta peran kita sebagai pendamping gitu ya. Ini berakhir kurang tepat saya rasa. Yang Charlie, saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal. Ini juga kurang tepat karena lagi-lagi sebagai pendamping ya. Nah, kemudian yang Delta, saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. Ini juga kurang tepat. Yang E, saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dan dalam persiapan. Ini juga kurang tepat. Yang paling tepat memang eh, kalau kita menghadapi peserta didik kita gagal meraih skor tinggi dalam uji cobanya, ya apa yang kita lakukan ya? Kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian kita rencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan tentu saja kita akan melakukan latihan yang jauh lebih intensif dari sebelumnya. Supaya pada saat OSN-nya itu kita peserta didik kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya, pada suatu saat 2 kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Pandangan guru terhadap peserta didik tersebut adalah, ini peserta didik kita nih biasanya memiliki nilai yang di atas rata-rata di kelasnya itu ya. Nah, pada suatu saat 2 kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Nah, ini kira-kira ada masalah apa peserta didik kita nih ya? Nah, apakah yang alfa, peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga motivasi belajar tidak mungkin meningkat lagi gitu ya? Nah, ini salah ini ya. Apapun masalahnya peserta didik kita, kita harus cari tahu apa yang menyebabkannya, kemudian kita motivasi lagi seharusnya gitu ya. Bukan malah pesimis bahwa motivasinya tidak bisa meningkat lagi gitu ya. Yang berapa motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena pengaruh teman, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. Ini juga tidak demikian ya. Harusnya kita mencari alternatif lain, cara lain untuk membantu peserta didik itu meningkatkan motivasi belajarnya kembali gitu ya. Nah, yang Charlie, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena adanya masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu penyelesaian masalah psikologis dan akademik. Nah, jadi ini jawaban yang paling tepat nih. Nah, tentu saja kita harus membantu dia untuk menyelesaikan masalah psikologisnya dan akademiknya. Kenapa akademik? Karena terkait nilai tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya ya Charlie sini. Saya yakin jawabannya Charlie. Oke, kita lihat soal terakhir pada video kali ini, soal nomor 40. Di sekolah, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru lain di sekolah tersebut karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ada guru kita itu ya menjadi topik perbincangan di antara guru-guru yang lain di sekolah kita karena tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya. Nah, apakah A mendiamkan hal tersebut? Nah, ini jelas bukan ya. Kalau menemukan kata mendiamkan itu pasti itu bukan jawabannya. Kalau yang berapa menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi salah paham, ini juga ini oke sih, tapi ya kurang tepat saja gitu ya. Eh, Sebaiknya kita sebagai rekan sejawat itu teman sesama guru ya tidak main saling lapor-lapor gitu ya. Sebaiknya kita saling menasehati antar teman terlebih dahulu. Charlie menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Nah, ini juga sebaiknya jangan gitu ya. Kita harus juga mengerti perasaan teman atau lawan bicara kita gitu ya. Jangan asal tembak saja gitu ya. Nah, coba yang Delta menyampaikan yang baik-baik dengan guru-guru lainnya. Kok ke guru-guru lainnya gitu ya? Harusnya kita menyampaikan hal ini ke guru yang digosipin itu supaya tidak lagi digosipin. Yang itu pertama, terus yang kedua
dia tidak lagi memberikan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya gitu ya. Ya, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, hanya E yang tersisa gitu ya. Harusnya E jawabannya. Coba kita lihat. Membicarakan permasalahan secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, ini saya rasa ini adalah solusi yang paling bijak dan paling humanis gitu ya. Jadi jawabannya adalah si E, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian latihan kita pada kesempatan kali ini. Like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Dan jangan lupa untuk di-share, barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update terbaru dari kami. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.